Hari ini, topik-topik yang bisa masuk ranah psikologi positif dan psikologi transpersonal sebenarnya sudah banyak dibahas di dunia Islam antara abad ke-8 hingga ke-16, dan bahkan telah terbentuk tradisi ilmu nafs di sana. Namun, hal ini tidak menempati posisi yang sangat penting dalam psikologi arus utama. Namun, mereka menyebutnya sebagai psikologi lokal, atau yang mereka sebut sebagai psikologi indigen. Mereka juga telah memasukkan konsep psikologi Islam. Bahkan, di jurnal-jurnal terkemuka milik Asosiasi Psikologi Amerika, juga telah diterbitkan publikasi tentang psikologi Islam. Banyak sekali publikasi yang telah diterbitkan. Ada juga yang berpendapat bahwa pengetahuan yang dihasilkan dalam tradisi Yahudi Kristen adalah pengetahuan yang tidak dapat dipercaya dan seharusnya tidak digunakan oleh umat Muslim. Bahwa umat Muslim tidak membutuhkan pengetahuan tersebut, dan warisan budaya mereka sendiri sudah cukup bagi mereka. Kita bisa menilai ini sebagai pendekatan yang eksklusif. Istanbul. Halo semuanya dari sekolahmu. Pemirsa yang terhormat, hari ini kita akan membahas tentang psikologi Islam. Narasumber kita hari ini adalah Profesor Dr. Ali Aiten. Selamat datang, Pak Profesor. Makasih. Apa kabar? Terima kasih banyak. Bagaimana kabar? Terima kasih banyak. Pak Profesor, kali ini kita kembali membahas topik penting, yaitu psikologi Islam. Jadi, bagaimana psikologi dipandang di dunia Islam? Kalau boleh, mari kita mulai dari sini. Bagaimana pandangan dunia Islam terhadap psikologi? Lalu, bagaimana sikap orang-orang di komunitas Islam ketika mereka menghadapi masalah psikologis, menurut Anda? Jadi, seperti yang Anda tahu, psikologi sebagai ilmu baru muncul pada akhir abad ke-19. Sebagai sebuah disiplin ilmu, kemunculannya memang seperti itu. Tentu saja, sebelum itu pun manusia sudah memiliki psikologi, dan di berbagai cabang ilmu lain juga sudah ada kajian-kajian yang mirip dengan psikologi. Pada tahun 1879, Laboratorium Psikologi di Leipzig, Jerman, dianggap sebagai titik awal. Di Amerika, pada tahun-tahun yang hampir sama, upaya William James di Universitas Harvard juga dianggap sebagai masa-masa awal psikologi. Ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi di dunia, tentu saja pada masa itu di dunia Islam ada Kesultanan Utsmaniyah, ada Mesir, ada Iran, dan lain sebagainya. Sebenarnya, hal ini diikuti dengan cukup dekat. Persepsi dan perkembangan psikologi juga cukup erat kaitannya dengan proses modernisasi di dunia Islam. Karena, di dunia Barat, segala bentuk inovasi yang muncul diikuti oleh sekolah-sekolah dan di bidang pendidikan. Di dunia Islam pun, termasuk dalam bidang psikologi, perkembangan ini juga diikuti dengan cara yang sama. Dan, misalnya, jika kita melihat pada Kesultanan Utsmaniyah pada masa itu, khususnya di akhir tahun 1800-an, kita melihat banyak sekali upaya penerjemahan yang dilakukan di bidang psikologi. Ya, karya-karya ini biasanya diterjemahkan dengan nama-nama seperti ilmu ahwal ruh, ilmu nafs, atau ruhiyat, nefsiyat, dan sebagainya, kebanyakan di Prancis. Terjemahan dilakukan dari bahasa Prancis, juga dari bahasa Jerman dan Inggris. Meskipun awalnya dimulai dengan kegiatan penerjemahan, upaya-upaya untuk melakukan pelokalan juga dilakukan, dan pada masa ini psikologi mulai diperkenalkan. Misalnya, pada masa Kesultanan Utsmaniyah, ada karya-karya dari Filibeli Ahmed Hilmi. Hoca Qasim Effendi, misalnya, menulis buku pertama yang berkaitan dengan psikologi. Pada akhir tahun 1800-an, pelajaran psikologi mulai diajarkan di Darul Funun dan kemudian, dalam proses selanjutnya, lembaga ini diubah menjadi Universitas Istanbul. Pada tahun 1930-an, seperti yang Anda ketahui, laboratorium-laboratorium mulai didirikan dan Mustafa Sekiptung secara resmi memulai bidang psikologi di Republik Turki. Sementara hal-hal ini terjadi di Turki, di Mesir misalnya, pada akhir tahun 1800-an juga, perkembangan terkait psikologi diikuti dan buku-buku tentang bidang ini pun ditulis. Di Iran, dengan cara yang serupa, seorang pemikir bernama Ali Akbar Dakoti juga melakukan berbagai penelitian.
Pada masa itu tentu saja negara seperti Pakistan belum ada. Tapi, di India, maksudnya, umat Muslim kebanyakan hidup di bawah nama India. Kemudian, seperti yang Anda tahu, Pakistan memisahkan diri. Di India pun, penelitian telah dilakukan dan perkembangan terkait psikologi juga diikuti. Dan pada masa ini, misalnya, ada satu nama yang selalu disebut dalam psikologi agama kita. Misalnya, Muhammad Iqbal pada masa itu sangat terpengaruh oleh William James, dan ia juga memperhatikan pandangan Sigmund Freud. Ia menulis sebuah buku dengan terinspirasi dari Hegel, Kant, serta menggunakan unsur-unsur tasawuf lokal. Dan bukunya itu berjudul Rekonstruksi Pemikiran dalam Islam. Ia menulis sebuah buku yang bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Turki seperti itu. Dan di bidang psikologi agama, di bidang psikologi secara umum, pada masanya ia menghasilkan beberapa buku. Dan perkembangan dalam psikologi pada masa itu juga diikuti oleh berbagai negara Muslim. Masyarakat, tentu saja, biasanya mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan psikologi, terutama yang masuk dalam ranah psikologi klinis, melalui pendekatan budaya. Jadi, misalnya, penyakit-penyakit kejiwaan sebagian besar dijelaskan melalui hal-hal seperti nazar, sihir, atau kerasukan jin. Masalah-masalah ini dijelaskan dengan cara seperti itu dan solusi yang ditemukan pun bersifat lokal, kultural, dan tradisional. Kemudian, tentu saja, seiring dengan berkembangnya psikiatri dan psikologi klinis, perlahan-lahan mulai muncul argumen seperti pergi ke psikolog atau psikiater sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah kejiwaan, dan orang-orang pun mulai mencoba menyelesaikan masalah mereka dengan pergi ke tempat-tempat tersebut. Dengan cara ini, masyarakat mulai mengenal dan berinteraksi dengan psikologi. Lalu, bagaimana konsep psikologi Islam itu muncul? Siapa saja tokoh pelopornya? Menurut hasil bacaan saya, orang pertama yang menggunakan istilah psikologi Islam adalah psikolog asal Mesir, Muhammad Osman An-Najati, yang menulis sebuah tesis pada tahun 1946. Tesis masternya berjudul Persepsi Indrawi menurut Ibnu Sina, Studi Psikologi pada Muslim Arab. Ada buku tesisnya juga. Sebenarnya, dialah orang pertama yang menggunakan istilah ilmu jiwa Islami pada tahun 1946. Namun, perkembangan atau semakin populernya konsep psikologi Islami, serta penggunaannya yang lebih luas, baru muncul setelah tahun 1970-an. Khususnya setelah Raci Al-Faruqi menulis buku Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan gagasan tersebut diterima di beberapa negara, seperti Pakistan, Malaysia, dan Iran, serta didirikannya universitas-universitas untuk menyebarkan gagasan itu. Misalnya, Universitas Islam di Malaysia, dan seperti yang Anda tahu, Universitas Islam juga didirikan di Pakistan. Di tempat-tempat ini, seperti halnya di banyak bidang ilmu sosial lainnya, dalam psikologi juga diadopsi kebijakan dan pendekatan Islamisasi, dalam tanda kutip, dan sebagai hasilnya, konsep psikologi Islam menjadi semakin sering digunakan. Dan di dunia Arab pun, kita melihat banyak pertemuan, simposium, dan buku yang ditulis terkait dengan hal ini. Tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, orang pertama yang menggunakan istilah ini adalah Muhammad Osman An-Najati. Dan ketika ia pertama kali menggunakan konsep ini, yaitu konsep psikologi Islam, sebenarnya yang ia maksud adalah hal berikut. Seperti yang Anda ketahui, di dunia Islam, ketika budaya filsafat dan pengetahuan filsafat dari Yunani kuno diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, istilah psukse diterjemahkan menjadi nafs dalam bahasa Arab. Dan misalnya, buku Propisuke diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai Fin-Nefs, buku Aristoteles. Jadi, mulai terbentuk tradisi ilmu tentang nafs. Sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya, mulai dari Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Miskawayh, hingga Ibnu Rushd, kita melihat banyak pemikir Islam yang menulis banyak hal tentang ilmu nafs ini. Jadi, apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini? Ada nafs yang menggerakkan organisasi biologis manusia, dan nafs ini memiliki kekuatan-kekuatan. Dan kekuatan-kekuatan ini mengarahkan dunia psikologis manusia tersebut. Kekuatan-kekuatan ini memiliki dinamika tersendiri di dalamnya. Mereka menjelaskannya seperti ini, dan tradisi ini disebut tradisi ilmu nafs.
Kesehatan kekuatan-kekuatan ini, kerusakannya, masalah-masalah yang muncul akibat hal itu. Bagaimana memperindah dan mematangkan kekuatan-kekuatan ini. Misalnya, topik tentang kebajikan dibahas dengan cara seperti ini. Di bidang ini, yaitu topik-topik yang sekarang bisa masuk ke ranah psikologi positif dan psikologi transpersonal. Seperti yang saya bilang tadi, antara abad ke-8 hingga ke-16 juga telah banyak dibahas di dunia Islam dan sebenarnya telah terbentuk tradisi ilmu nafs. Sebenarnya, inilah yang dimaksud. Ketika Muhammad Osman Necati menggunakan istilah psikologi Islam, inilah yang ia maksud. Namun, di masa-masa berikutnya, terutama pada tahun 1970-an dan 80-an, istilah ini digunakan dengan makna yang agak berbeda. Lebih banyak dipahami sebagai upaya pelokalan, yaitu mengaitkan teori-teori psikologi yang muncul dengan budaya sendiri, atau membaca teori-teori tersebut sesuai dengan budaya masing-masing. Karena sebenarnya tadi juga sudah kita bahas. Jadi, di dunia Islam, secara umum ada dua jenis sudut pandang terhadap psikologi yang telah muncul. Salah satunya adalah sudut pandang yang eksklusif atau menolak. Artinya, ada juga yang berpendapat bahwa pengetahuan yang dihasilkan dalam tradisi Yahudi Kristen adalah pengetahuan yang tidak dapat dipercaya dan seharusnya tidak digunakan oleh umat Muslim. Serta umat Muslim tidak membutuhkan pengetahuan tersebut karena warisan budaya mereka sendiri sudah cukup. Kita bisa menilai ini sebagai pendekatan yang eksklusif atau menolak. Ada juga pendekatan yang inklusif. Artinya, ada yang berpendapat bahwa teori-teori yang dihasilkan di bidang psikologi, misalnya pikirkan Freud, Carl Gustav Jung, Adler, atau Viktor Frankl, pengetahuan yang dihasilkan oleh banyak tokoh ini bisa digunakan, namun harus disaring dan dilihat dari sudut pandang yang kritis. Kelompok kedua inilah yang sebenarnya mengembangkan konsep psikologi Islam dan, dalam arti tertentu, mereka berinvestasi di sana, sehingga konsep psikologi Islam pun muncul seperti itu. Seperti yang saya bilang, penggunaan pertama kali terjadi pada tahun 46, tapi di periode berikutnya, terutama tahun 70-an dan 80-an, istilah ini digunakan lebih luas. Namun sekarang, istilah ini juga sudah digunakan di Eropa. Misalnya, pada tahun 2006, Asosiasi Psikologi Islam didirikan di Amerika. Hari ini, misalnya di Universitas Cambridge, ada psikolog terkenal seperti Rashid Skinner atau Abdullah Rothman. Mereka juga mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya adalah psikologi Islam. Sekarang, pendekatan ini sudah menjadi sesuatu yang lebih diterima secara global. Sebenarnya, psikologi Islam pada dasarnya bisa kita anggap sebagai sebuah gerakan pelokalan. Karena yang ingin mereka lakukan sebenarnya adalah mempertanyakan sejauh mana teori-teori yang dikembangkan di Barat, yang umumnya didasarkan pada individu Barat, kelas menengah, kulit putih, orang Amerika, bisa menjelaskan individu Muslim, atau apakah ada keraguan terkait hal itu, dan inilah yang menjadi latar belakang munculnya gerakan ini. Sebenarnya, kita bisa menyebutnya sebagai gerakan pelokalan, tapi di negara-negara seperti Malaysia, ada juga penekanan pada identitas, khususnya dengan konsep Islam, jadi ada upaya seperti itu. Di Turki sendiri, hal-hal ini lebih banyak dimunculkan sebagai gerakan pelokalan. Karena misalnya, dari psikologi Istanbul, saya tahu beberapa buku dari para dosen di sana. Misalnya, dalam psikologi, ada buku tentang model manusia dalam psikologi, model manusia lokal kita, saya tahu bukunya Sibel Erkonak. Di Turki juga, topik-topik ini dibahas dengan tujuan yang serupa, tapi menggunakan nama yang berbeda. Lebih banyak dipandang sebagai pelokalan dalam bidang psikologi. Sebenarnya, ini adalah situasi yang tak terelakkan. Karena ilmu seperti psikologi, yang berusaha menjelaskan perilaku manusia dan harus menjelaskannya dalam atmosfer budaya tertentu, tentu saja wajar jika memiliki sudut pandang yang lebih lokal. Faktanya, psikologi Islam memiliki perjalanan seperti ini. Ya, tentu saja seperti yang Anda katakan, memang perlu membedakan sesuai dengan orang-orang dari budaya dan gaya hidup yang berbeda. Tapi, psikologi itu sendiri, Pak, karena berurusan dengan jiwa manusia, dengan proses mental manusia, bukankah akan lebih tepat jika kita bergerak hanya berdasarkan fakta bahwa kita semua adalah manusia pada dasarnya? Menurut Anda bagaimana?
Jadi pada akhirnya, bukan hanya secara budaya atau agama saja, tapi jika kita memperhatikan bahwa setiap orang itu berbeda, maka dalam konteks ini, perlu digunakan metode psikologis yang khusus untuk setiap individu. Tentu saja, maksud saya, ada hal-hal yang berlaku secara umum. Jadi, dalam hal penjelasan tentang manusia, memang ada beberapa teori yang berlaku umum, dan pendekatan yang saya sebut inklusif ini sebenarnya juga mencakup hal tersebut. Jadi sebenarnya, misalnya teori-teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, atau teori yang dikemukakan oleh Viktor Frankl, atau teori-teori yang diajukan oleh Carl Gustav Jung, apakah tidak bisa digunakan untuk menjelaskan seorang individu muslim? Tentu saja bisa digunakan. Tapi kita juga harus menyadari bahwa ada beberapa unsur budaya dan lokal. Saya rasa kita memang perlu memperhatikan hal ini. Selain itu, pada akhirnya setiap budaya memiliki pandangan tersendiri tentang manusia. Pandangan tentang manusia ini memang agak berbeda-beda. Pandangan tentang manusia dalam tradisi Yahudi Kristen agak berbeda dengan pandangan tentang manusia di dunia Muslim. Mungkin mereka mengembangkan pendekatan seperti ini dengan mempertimbangkan hal tersebut juga. Seperti yang saya bilang, memang ada berbagai pendekatan yang berbeda. Ada yang melakukannya dengan menggunakan istilah psikologi Islam, ada juga yang lebih memilih pendekatan pelokalan dalam psikologi. Tapi pada akhirnya, hal yang Anda sebutkan itu sangat penting. Pada akhirnya, psikologi ini adalah ilmu modern dan hal-hal, hasil, serta temuan yang dibawa oleh ilmu ini sebenarnya juga bisa digunakan secara sehat oleh umat Muslim. Tapi seperti yang saya bilang, pembacaan ini juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur lokal. Bagaimana psikologi arus utama memandang hal ini? Apa posisi psikologi Islam di dalam psikologi arus utama? Bagaimana hal ini terlihat? Sebenarnya, dalam psikologi arus utama juga, kita kadang-kadang bisa menemukan konsep seperti psikologi Kristen, psikologi Buddha, psikologi Hindu, atau psikologi Yahudi. Tentu saja, hal ini tidak menempati posisi yang sangat penting di dalam psikologi arus utama. Namun, mereka juga menyebutnya sebagai psikologi lokal, yang mereka sebut sebagai indigenous psychology, dan mereka juga telah memasukkan konsep psikologi Islam. Bahkan, di jurnal-jurnal terkemuka milik APA, yaitu Asosiasi Psikologi Amerika, juga telah diterbitkan publikasi-publikasi tentang psikologi Islam. Banyak publikasi telah dibuat, dan buku-buku juga telah disiapkan sejauh yang saya tahu. Sudah diterima secara luas. Jadi, sebagai sebuah psikologi lokal, sebagai sebuah pendekatan, hal-hal ini diterima dan dinilai. Tadi Anda sempat membahas tentang konsep manusia. Pak, bagaimana konsep manusia yang diajukan oleh psikologi Islam, bagaimana cara mendefinisikannya? Tentu saja, konsep manusia yang diajukan oleh psikologi Islam sebenarnya didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, ayat-ayat tentang manusia dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat serta struktur manusia menjadi dasarnya. Ya, ketika kita melihat Al-Quran, misalnya pada surah Ar-Rum ayat 30, terdapat ayat, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atasnya. Misalnya jika kita renungkan, di situ dibicarakan tentang fitrah, dan di banyak ayat Al-Quran juga disebutkan tentang manusia yang diciptakan. Jadi, pada dasarnya, ketika kita memikirkan tentang manusia, maksudnya konsep manusia dalam psikologi Islam, ada manusia yang diciptakan. Artinya, manusia adalah makhluk yang diciptakan dan merupakan makhluk yang memiliki hubungan dengan Zat yang Maha Tinggi dan Maha Suci. Mungkin inilah perbedaan paling mendasar dalam konsep manusia tersebut. Tentu saja, adanya fitrah yang suci dan belum rusak. Hal-hal seperti ini, misalnya, memberikan gambaran kepada kita, tentang konsep manusia dalam psikologi Islam, ini memberikan kita sebuah pemahaman. Tentu saja, mereka tidak hanya melihat pada Al-Quran dan hadis saja. Pada saat yang sama, mereka juga mengembangkan konsep ini dengan memperhatikan teori-teori tentang manusia yang dikembangkan oleh para pemikir dalam tradisi Islam, tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat Islam. Misalnya, Ibnu Sina punya sebuah ungkapan yang terkenal. Coba pikirkan ucapannya yang mengatakan bahwa dalam diri manusia terdapat benih yang, jika tidak terhalang, akan berkembang dan matang, bahwa manusia memiliki potensi. Sebenarnya, ini memberikan gambaran tentang konsep manusia dalam psikologi Islam. Jadi, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak dan potensi untuk mengembangkan dirinya. Ketika kita memikirkan hal ini,
Bukan hanya Al-Quran dan hadis saja, tetapi juga teori-teori yang dikembangkan oleh para pemikir Islam tentang jiwa dan hakikat manusia turut dimanfaatkan dalam membangun konsep manusia dalam psikologi Islam, dan berdasarkan itu pula berbagai penelitian dilakukan. Dalam memahami manusia, pemikiran para filsuf Islam juga dimanfaatkan. Saja. Lalu, bagaimana cara memanfaatkan praktik-praktik para sufi? Jadi, baik pemikiran para pemikir Islam maupun para filsuf, tulisan-tulisan mereka tentang jiwa dan ilmu tentang jiwa, semuanya bisa dimanfaatkan. Semua itu lebih banyak berguna secara teoretis dalam hal konsep tentang manusia, seperti kekuatan-kekuatan jiwa dan dinamika dari kekuatan-kekuatan tersebut. Namun, praktik para sufi dan kitab-kitab tasawuf lebih banyak dimanfaatkan di ranah praktis, terutama dalam hal pendidikan manusia, dunia psikologis dan batin, serta dalam pengembangan sudut pandang untuk pengobatan masalah-masalah tersebut. Jadi, misalnya, cara pandang para sufi terhadap suatu penyakit, cara mereka mengelola proses menghadapi penyakit tersebut, serta cara mereka berjuang melawan penyakit itu, bisa menjadi contoh yang baik. Karena itu, tasawuf juga dimanfaatkan. Misalnya, di negara kita, seperti buku Mustafa Merter yang berjudul Docus Jus Cat Insan, atau buku-buku psikologi nafs yang memasukkan literatur tasawuf, tentu saja karena beliau sendiri adalah seorang psikiater, beliau mengolahnya dengan sangat baik. Dalam kerangka ini, hal tersebut bisa dinilai dan saya sendiri menilainya dalam kerangka psikologi Islam. Jadi, karena itu, psikologi Islam memiliki dua pilar utama, yaitu ada satu pilar yang berangkat dari para filsuf Islam dan pandangan-pandangan mereka. Dan ada juga sisi lain yang memanfaatkan budaya tasawuf, kehidupan para sufi, dan karya-karya mereka. Kalau kita melihat psikologi Islam masa kini, apakah bisa dikatakan bahwa secara metode, ada perubahan atau transformasi dalam arti klinis, atau ada inovasi baru? Pak? Maksud saya ingin bertanya begini. Misalnya dalam metode psikoterapi di psikologi arus utama yang kita kenal, apakah ada metode berbeda yang dicoba atau terlihat? Kita sedang membicarakan tentang sebuah metode atau proses di mana ada seorang psikolog, terapis, dan klien. Apakah psikologi Islam melakukan perubahan di sini? Misalnya, apakah ada perubahan, transformasi, atau metode berbeda yang ditawarkan terkait dengan privasi antara seorang perempuan dan laki-laki, atau keberadaan mereka bersama di ruang terapi? Apa pendapat Anda tentang hal ini? Ya, tentu saja hal-hal seperti ini biasanya dilakukan oleh para psikolog klinis. Jadi sebenarnya, orang-orang yang telah mendapatkan pelatihan psikologi klinis, jika mereka mengadopsi pendekatan ini, jika mereka mengadopsi pendekatan psikologi Islam, mereka mengembangkan sudut pandang baru dengan mengintegrasikan teknik terapi dari psikologi modern dengan perspektif Islam. Misalnya, terkait hal ini, Abdullah Rothman atau Rashid Skinner, mereka juga adalah psikolog klinis, telah mengembangkan beberapa metode. Jadi, mereka mengintegrasikan terapi perilaku kognitif dengan praktik Islam, maksudnya dengan sudut pandang Islam, dan dengan menggabungkannya, mereka mengembangkan sebuah teknik. Mereka melakukan penelitian semacam ini, tapi ini bukan sesuatu yang benar-benar mendasar, bukan juga alternatif bagi ilmu psikologi, atau sesuatu yang akan mengguncang paradigma yang ada di sana. Jadi, seperti yang Anda sebutkan, ini bukan sesuatu yang akan sepenuhnya menghilangkan hubungan antara terapis dan klien, melainkan mereka mencoba membangun sebuah sistem dengan lebih banyak memanfaatkan sumber-sumber Islam dalam menjalankan proses tersebut. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, hari ini kita telah membahas psikologi Islam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat.